Pemirsa, warga Perum Villa Tangerang Elok geger dengan aksi vandalisme tempat ibadah yang terjadi di lingkungan mereka. Pelaku diduga melakukan aksi tercela itu karena dipicu tayangan di media sosial. Lantas benarkah dugaan bahwa tersangka mengalami depresi? Berikut kisahnya dalam Jejak Kasus. Coreti musola, apa maumu Satrio? Aksi vandalisme kembali terjadi. Kali ini menyasar di Musola Darussalam yang berada di wilayah perumahan Villa Elok Tangerang, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Diduga aksi coret-coret musola dan perusakan fasilitas dilakukan oleh seorang mahasiswa. Lantas, bagaimana pelaku beraksi dan apa motif di balik aksinya? Inilah Jejak Kasus. Seorang pria tampak tak berhenti menangis saat berada di kantor polisi. Pria berkacamata ini bahkan harus ditenangkan polisi agar berhenti sesenggukan. Ya, ini adalah Satrio Katon Nugroho, seorang tersangka dalam kasus pencoretan tembok, penyobekan kitab suci Al-Quran, serta pengguntingan sajadah di Musola Darussalam, perumahan Villa Tangerang Elok, Kelurahan Kuta Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Benarkah Satrio merupakan warga setempat? Inilah Musola Darussalam yang telah terimbas aksi vandalisme yang terjadi pada 29 September 2020 lalu. Tadinya musola ini telah dicoret-coret dengan kata-kata berbau sara, bahkan dirusak fasilitasnya. Namun kini Musola Darussalam telah dibersihkan dan telah dicat kembali. Saat kejadian merekam video musola telah rusak dan coret-coret itu, Pak, boleh diceritakan titik-titik mana saja, Pak, pada saat itu, Pak? Jadi titik yang dicoret itu adalah papan tulis ini, ditulis dengan tulisan saya kafir, kemudian lafaz Muhammad yang disemprot, kemudian terus lafaz Allah juga disemprot juga, kemudian di depan imam sini ini ditulis tanda plus, kemudian dicoret-coret. Nah, terus di sini pun dicoret, Islam tidak diridhoi. Nah, di pinggir sini juga dicoret juga, ya, di pinggir sini. Kemudian di sini juga ada coretan juga bersama dengan lukisan kecil itu dipilok semua. Lukisan besar yang bergambar Ka'bah juga itu dipilok juga. Apakah pernah atau tidak melihat keseharian Satrio di musola ini, entah mungkin sholat atau seperti apa, Pak? Oh, rajin. Sholat berjamaahnya sangat bagus, rajin dia. Sebelum Idul Adha itu rajin banget. Yang saya tahu kebetulan kan saya hari Sabtu dan Minggu selalu di sini, pasti dia ikut sholat jamaah. Sholat Isya, Maghrib, Isya, Subuh, dan Zuhur, Asar itu pasti di sini. Artinya dalam kesehariannya Satrio ada tidak perilaku yang mungkin mencurigakan atau mengarah ke aksi yang menyebabkan ia bertindak vandalisme di musola ini, Pak? Tidak sama sekali, karena luar biasa kan sebagai seorang anak muda remaja, menurut saya itu senang banget. Dia sering sholat berjamaah, ikut bapak-bapak kan, saya kira senang banget melihatnya. Bagus. Satrio disinyalir menjadi pelaku vandalisme di musola tempat tinggalnya yang berjarak hanya 50 meter. Menurut keterangan polisi, mahasiswa jurusan psikologi ini beraksi seorang diri. Setelah melakukan penyelidikan di lapangan dan mengumpulkan barang bukti serta saksi-saksi, keterangan saksi-saksi, akhirnya sekira jam 18.30 tepatnya, ya. Jadi 2,5 jam setelah kita menerima laporan, itu kita langsung mengamankan tersangka S ini, usianya 18 tahun, yang tidak jauh tinggalnya dari TKP pertama, yaitu musola. Alasan pelaku melakukan hal ini adalah pelaku meyakini apa yang dia lakukan kemarin itu diyakini sebagai suatu hal yang benar berdasarkan pemahamannya. Dia memang menguasai sebuah alat, yaitu handphone,
gadget yang dia pakai. Kita akan masih mendalami dan menelusuri situs-situs, kemudian konten-konten apa yang dia pelajari. Belakangan Satrio dikabarkan gemar menyaksikan tayangan di media sosial dan beberapa situs yang merangsang pola pikirnya hingga berani melakukan aksi SARA. Pertanyaannya, tayangan seperti apa yang menginspirasi Satrio? Dan benarkah tontonan mampu memengaruhi kejiwaan seseorang? Atau Satrio justru mengalami depresi? Pertanyaannya justru kalau memang yang bersangkutan didiagnosis mengidap depresi, itu depresinya sebab musababnya apa? Jadi kita menurut saya tidak berhenti pada persoalan depresi titik. Karena depresi penyebabnya banyak. WHO pun sudah mensinyalir bahwa pada masa pandemi seperti sekarang boleh jadi gangguan mental itu akan marak. Nah, apakah depresi ini bersangkut paut dengan pandemi atau ada faktor-faktor lain? Termasuk stimulasi dari tontonan yang dia saksikan secara rutin, itu tetap perlu didalami oleh teman-teman di kepolisian. Itu satu hal. Yang kedua, saya bersyukur bahwa teman-teman di kepolisian sudah menyimpulkan bahwa pelaku ini ternyata bukan, tidak waras, gila, atau sebutan-sebutan semacam itu ya. Ya. Kenapa? Karena menurut saya depresi bukanlah termasuk kondisi kejiwaan yang kemudian membuat yang bersangkutan mendapatkan dispensasi hukum. Oke, kita berempati, kita bersimpati terhadap orang yang mengalami tekanan jiwa sedemikian rupa, kita berharap dia sembuh. Tetapi karena kita tidak semata-mata bicara tentang orang yang sedang mengalami tekanan kejiwaan, tapi kita bicara orang yang mengalami tekanan kejiwaan dan melakukan perbuatan pidana. Maka perbuatan pidananya menurut saya jangan kita abaikan, bahwa yang ingin saya katakan, proses hukumnya sepatutnya berlanjut. Tindak pidana yang dilakukan Satrio memang harus diselesaikan di meja hijau karena telah melanggar pasal 156A dan 406 KUHP tentang perusakan dengan ancaman 5 tahun penjara.